Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Marhaban bikum ayyuhat tullab wa talibat a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di Ad-Darsus Salis min kitab Durusul Lughah jilid pertama. Kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara isim yang dimasuki alif lam dan tidak dimasuki oleh alif lam. Jika tidak dimasuki oleh alif lam, maka isim harus diberikan tanwin. Adapun ketika dimasuki oleh alif lam, maka tanwinnya hilang. Begitu juga secara perbedaan isim yang dimasuki alif lam dan tidak dimasuki alif lam, terjadi perbedaan makna. Isim yang tidak dimasuki oleh alif lam itu maknanya nakirah atau masih umum. Tetapi isim yang dimasuki oleh alif lam dia maknanya ma'rifah atau kata itu sudah spesifik atau diketahui oleh pembicara maupun yang mendengar. Baik, kita lanjutkan ke penjelasan Syekh berikutnya. Dan sebelum kita lanjutkan pelajarannya, kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Najmun, an-najmu, dikun, ad-diku, rajulun, ar-rajulu, talibun, at-talibu. An-najmu ba'idun, ar-rajulu waqifun, as-sukaru hulwun, at-talibu maridun, ad-diku jamilun, ad-daftaru jadidun, at-tajiru ghaniyun, ad-dukanu maftuhun, al-waladu faqirun, at-tufahu ladhidun, at-tabibu tawilun, wal maridu qasirun. Baik. Sekarang kita terjemahkan bersama-sama. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. As-sukaru khulwun, gula itu manis. At-taifu maridun, at-talibu maridun, siswa itu sakit. Ad-diku jamilun, ayam itu bagus atau cantik. Ad-daftaru jadidun, buku catatan itu baru. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Al-waladu faqirun, anak kecil itu adalah orang yang miskin, orang yang fakir. At-tufahu ladhidun, apel itu lezat. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun, dokter itu tinggi sedangkan dan orang yang sakit itu atau pasien itu qasirun, pendek. Jadi ini semua adalah contoh dari mubtada khobar. Jadi di sini mu'allif atau musannif ingin mempertegas lagi tentang penggunaan mubtada khobar. Baik, sekarang kita masuk ke at-tamarin atau latihan-latihan. Iqra waktub ma'adabtil awakhiril kalimah. Tulislah kemudian diberikan baris dari kata-kata di bawah ini. Silakan, Anda berharap antum bisa mengerjakannya di rumah supaya melatih maharatul kitabah antum, melatih kemampuan menulis bahasa Arab antum. Baik, sekarang imla'ul faragat fi mayali biwad'i kalimatil munasibah. Isilah titik-titik di bawah ini dengan mubtada yang cocok. Jadi sini udah ada khobar ya, tapi perlu dimasukkan dengan mubtada. Mubtadanya di mana? Maka teman-teman bisa meletakkan sesuai dengan
kalimat atau khobar yang ada di sini. Contoh, saya kasih contoh nomor 1, goniun misalnya. At-tajiru goniyun atau ar-rajulu goniyun. Laki-laki itu kaya atau pedagang itu kaya. Selanjutnya silakan antum kerjakan di buku kurosatun, daftar masing-masing dari buku catatan antum masing-masing. Baik, sekarang kita pindah ke tamarin tsalits. Ikhtar kalimah minal qaimatil ba tunasibul kalimat allati fil qaimah hamzah. Jadi di sini di dalam qaimah alif ini ada mubtada, sedangkan di qaimah ba itu ada khobar. Maka jodohkanlah mubtada dan khobar ini sesuai sehingga makna dari jumlah ini atau kalimat ini sesuai. Contohnya, saya kasih contoh yang satu ya. At-talibu pasangannya adalah maridun. At-talibu maridun. Baik, silakan dilanjutkan untuk menjodohkan kata-kata yang atau mubtada dan khobar di bawah ini. Baik, sekarang al-kalimatul jadidah, kosa kata yang baru. Hulwun manis, maridun sakit, ad-dukanu toko, goniyun kaya, tawilun tinggi, fakirun fakir atau miskin, qasirun pendek, at-tufahu apel. Baik, nantakil ila huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Kita pindah ke pembahasan masih di dars salis, pembahasan tentang huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Atau kalau dalam pelajaran tajwid kita kenal dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Al-huruful qamariyah itu jumlah total huruf dalam bahasa Arab itu ada 28. Nah, 14 huruf qamariyah dan 14 huruf syamsiyah. Huruf qamariyah adalah alif, hamzah, alif, ba, jim, ha atau a, ba, ja, ha, kha, a, gha, fa, qa, ka, ma, wa, ha, dan ya. Adapun huruf syamsiyah adalah ta, sa, da, za, ra, za, sya, za, sa, sya, so, lo, to, zo, lam, nun. Nah, kenapa dibagi seperti ini dan apa dimaksud dengan huruf qamariyah dan apa dimaksud dengan huruf syamsiyah? Huruf qamariyah itu adalah huruf yang ketika alif lam masuk ke dalam kata itu, maka alif lamnya dibaca jelas. Misalnya kita katakan al-abu. Jadi alif lam itu dibaca jelas, al-abu. Itu disebut dengan alif lam qamariyah. Kenapa harus menggunakan qamariyah? Qamariyah itu adalah bulan. Jadi ketika kita melihat bulan pada malam hari, apalagi bulan purnama, maka kita melihat bulan itu jelas, terang benderang. Kita bisa melihat bulan dengan jelas pada malam hari. Karena itu alif lamnya itu karena memiliki sifat yang jelas sebagaimana bulan, maka dia dinamakan alif lam atau huruful qamariyah. Misalnya kita baca lagi al-babu, al-bab, dia kita baca secara jelas alif lamnya. Al-jannah, al-jannah surga, al-himaru keledai, al-khubzu kue atau biskuit, al-ainu mata, al-goda al-goda makan siang, al-fam mulut, al-qamaru bulan, al-kalb anjing, al-ma
air, al-waladu anak kecil, al-hawa udara, al-yad tangan. Baik, sekarang kita pindah ke pembahasan berikut, yaitu huruf syamsiah. Kenapa disebut huruf syamsiah? Syamsiah itu maknanya adalah matahari. Kenapa dinamakan matahari? Karena huruf itu alif lam itu ketika masuk ke dalam huruf tersebut atau bertemu dengan huruf tersebut maka dibaca tidak jelas atau dia melebur. Dibaca melebur dengan huruf tersebut. Misalnya huruf ta, at-tajiru. Jadi kita bukan katakan al-tajiru tapi at-tajiru. Jadi sebagai ibaratnya matahari, matahari itu ketika di siang hari kita lihat di angkasa, maka kita kita bisa melihat cahayanya, tapi kita tidak bisa memandang matahari tersebut secara sebagaimana kita memandang rembulan. Kemudian as-saubu, pakaian, ad-diku, ayam jantan, az-zahab, emas, ar-rajulu, laki-laki, az-zahra, bunga sejenis bunga mawar, as-samaku, ikan, asy-syams, matahari, as-sadru, dada, ad-dhaifu, tamu, at-talibu, siswa, az-zuhru, waktu zuhur, az-zuhru ya, az-zuhru, pundak, punggung, al-lahmu, daging, dan an-najmu, bintang. Kemudian ikra al-kalimatil atiyah waktubha mura'iyan qawaid nutqil huruful qamariyah wa syamsiyah. Tulislah kata-kata di bawah ini dengan harokat, dengan memberikannya harokat, dan tentukan apakah dia huruf syamsiyah atau huruf qamariyah. Silakan teman-teman kerjakan di rumah, dan mungkin cukup sekian pembahasan kita. Insyaallah pada video selanjutnya kita akan masuk ke ad-darsul rabi' idza kana al-umru baqiyah. Apabila Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.